Yang pertama-tama berasal dari surga. Itu pasti datang dari Yesus, karena Dia telah diberi semua otoritas baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Baik di surga maupun di bumi, pastinya jika Yesus yang memerintah, itu berasal dari surga. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-67 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema apakah itu dari Tuhan atau dari manusia? Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus dan murid-muridnya sudah kembali ke Yerusalem dan dia sedang berjalan mengelilingi teras rumah Allah, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepadanya. Lalu mereka bertanya, "Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan kami, seperti yang kamu lakukan kemarin? Atas nama siapakah kamu melakukan itu?" Lalu mereka saling berbicara satu sama lain. Kalau kita menjawab Allah yang memberikannya, maka kita akan kalah di hadapan orang banyak ini ketika dia berkata, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?" Tetapi tidak baik juga kalau kita jawab, "Dia bekerja atas kemauannya sendiri," karena orang banyak ini akan marah kepada kita. Lalu mereka saling berbicara satu sama lain. Kalau kita menjawab Allah yang memberikannya, maka kita akan kalah di hadapan orang banyak ini ketika dia berkata, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?" Tetapi tidak baik juga kalau kita jawab, "Dia bekerja atas kemauannya sendiri," karena orang banyak ini akan marah kepada kita. Maka akhirnya mereka jawab, "Kami tidak tahu." Mereka menjawab seperti itu karena takut kepada orang banyak, karena semua orang yang berkumpul di situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian siapa yang memberikan hak kepadaku untuk melakukan hal-hal seperti yang kemarin itu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-33. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat mengajar di Bait Allah, Yesus dihadapkan oleh para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka mempertanyakan otoritasnya untuk mengajar. Yesus melihat melalui kemunafikan mereka dan menantang mereka tentang otoritas di balik baptisan Yohanes. Karena jawaban mereka tidak jujur, Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka. Dalam proses mengungkap kemunafikan mereka, Yesus mengungkapkan sebuah prinsip penting tentang otoritas dalam masalah agama. Semua praktik keagamaan harus berasal dari salah satu dari dua sumber. Mereka datang baik dari surga atau dari manusia. Apa yang Yesus minta tentang baptisan Yohanes dapat ditanyakan kepada banyak orang dalam praktik keagamaan tertentu. Misalnya baptisan bayi, baptisan percik atau selam, denominasionalisme, perbedaan antara pendeta dan awam, ketidakmungkinan kemurtadan, peraturan tentang hari Sabat, musik instrumental, band atau orkestra di dalam ibadah kita. Apakah praktik seperti itu dari surga atau dari manusia? Dalam
perenungan reflektif kita pada hari ini, kita akan memperhatikan bagaimana seseorang dapat mengetahui apakah praktek keagamaan tertentu berasal dari surga atau dari manusia. Yang pertama-tama, berasal dari surga, itu pasti datang dari Yesus, karena Dia telah diberi semua otoritas baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Baik di surga maupun di bumi, pastinya jika Yesus yang memerintah, itu berasal dari surga. Itu pasti datang melalui rasulnya, karena Yesus mendelegasikan otoritasnya kepada para rasulnya. Mereka melayani sebagai duta resminya. Untuk memastikan keandalan mereka, Yesus berjanji kepada Roh untuk mengingatkan mereka tentang apa yang Dia ajarkan dan untuk membimbing mereka ke dalam semua kebenaran. Yohanes 14 ayat 26, pasal 16 ayat 12 sampai 13. Inilah sebabnya mengapa gereja tetap teguh dengan ajaran para rasul. Jika para rasul Kristus mengajarkannya, itu berarti datangnya dari surga. Itu harus datang hanya dari rasul. Mari kita perhatikan, para rasul diberi dan diberitakan seluruh nasihat dari Tuhan. Mereka diberi semua hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Iman yang diungkapkan melalui mereka disampaikan sekali untuk semua. Satu kali untuk segala waktu, bisa kita cek di dalam Yudas ayatnya yang ketiga. Tidak perlu wahyu modern karena di Alkitab kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi lengkap. Diperlengkapi secara menyeluruh untuk setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jika praktek keagamaan dapat ditemukan untuk diajarkan oleh Yesus atau rasulnya, maka itu benar-benar dari surga. Praktek keagamaan itu dari manusia, bagaimanapun mungkin berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, ini adalah dari manusia jika berdasarkan satu-satunya pada apa yang dipikirkan. Banyak orang akan menerima apapun yang kebanyakan orang pikirkan. Namun Yesus memperingatkan agar tidak mengikuti mayoritas. Jika kita telah mengikuti mayoritas, di zaman Nuh kita akan binasa dalam air bah. Pada zaman Yosua kita akan binasa di padang gurun. Percaya mayoritas tidak mungkin berasal dari surga, tetapi dari manusia. Jika berdasarkan hanya pada apa yang diajarkan orang tua kita, beberapa orang percaya jika itu cukup baik untuk ayah dan ibu kami, itu juga cukup baik untukku. Sebesar apa kita mencintai dan menghormati orang tua kita, Kristus harus terlebih dahulu didahulukan atau diprioritaskan. Jika setiap generasi hanya mengikuti orang tuanya, maka kita yang bukan Yahudi kemungkinan besar masih menjadi penyembah-penyembah berhala. Mari kita hormati orang tua kita bukan dengan mengikuti mereka secara membabi buta, tetapi dengan menerapkan asas-asas yang kemungkinan besar mereka sendiri ajarkan kepada kita, seperti berusaha melakukan hal yang benar dan menaati Tuhan. Jika berdasarkan satu-satunya pada apa yang diceritakan oleh pengawas, sudah umum bagi orang untuk menaruh kepercayaan mereka kepada yang namanya pengkhotbah, pendeta, penginjil. Mereka beralasan bahwa pasti hamba-hamba Tuhan ini tidak mungkin salah atau menyesatkan mereka. Namun Paulus memperingatkan tentang bagaimana kita dapat dengan mudah disesatkan. Dan Yesus memperingatkan tentang orang buta menuntun orang buta. Sikap kita perlu seperti orang Berea yang dengan cermat memeriksa ajaran Paulus di dalam terang kitab suci. Apa yang seorang pengkhotbah ajarkan hanya sebaik otoritas di belakangnya, kecuali kita ingin disesatkan. Kita memiliki tanggung jawab untuk bertanya, apakah itu dari Tuhan atau itu dari manusia? Jika berdasarkan kepercayaan dan tradisi manusia, disinilah
denominasi benar-benar mendapat sebagian besar wewenang mereka. Misalnya untuk hal-hal seperti baptisan bayi, baptisan percik atau selam, misalnya untuk hal-hal seperti denominasionalisme, sekali selamat tetap selamat. Sesungguhnya yang menghasilkan ketaatan pada tradisi denominasi manusia, terimalah Alkitab saja dan cukup menjadi seorang Kristen saja. Terimalah beberapa kepercayaan atau tradisi buatan manusia dan kita menjadi seperti yang lainnya. Terima kitab Mormon dan Anda akan menjadi orang Mormon. Terima otoritas kepausan dan Anda menjadi seorang Katolik Roma. Terima katekismus Lutheran dan Anda menjadi seorang Lutheran. Pengakuan iman bahkan tidak diperlukan. Jika mereka mengatakan lebih dari apa yang dikatakan Alkitab, mereka juga banyak mengatakannya. Jika mereka mengatakan kurang dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, mereka juga sedikit mengatakannya. Jika mereka mengatakan dengan tepat apa yang dikatakan Alkitab, mengapa tidak membiarkan Alkitab menjadi buku kredo kita? Faktanya, kredo diisi dengan tradisi dan perintah manusia. Banyak di antaranya bertentangan dan menggantikan perintah Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada apa yang dikatakan hati nurani, biarlah hati nurani kita menjadi penuntun kita adalah moto banyak orang. Tetapi hati nurani kita tidak selalu bisa diandalkan. Paulus telah melayani Tuhan dengan hati nurani yang baik sepanjang hidupnya, bahkan pada saat dia menganiaya orang Kristen. Hati nurani kita seperti jam yang bekerja dengan baik jika disetel benar. Setelah hati nurani kita diatur oleh doktrin para rasul, maka itu bisa menjadi panduan yang bagus. Kecuali apa yang dikatakan oleh hati nurani dapat dikonfirmasi oleh firman Tuhan, maka apa yang dipercaya adalah dari manusia, bukan dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada kebijaksanaan manusia, banyak yang percaya bahwa melalui kebijaksanaan mereka sendiri, mereka dapat menentukan ini benar atau itu salah. Jika itu masuk akal bagi mereka, mereka beralasan bahwa itu pasti benar. Jika tidak masuk akal, mereka tidak akan menerimanya. Tapi pikiran dan cara Tuhan tidak selalu adalah milik kita. Sebenarnya Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang dirancang khusus untuk mengacaukan mereka yang hanya bergantung pada kebijaksanaan manusia. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 29. Bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu perlu bagi Dia untuk mengungkapkannya kepada kita. Hal ini telah Dia lakukan melalui para rasul yang diilhami oleh Roh-Nya, yang pada gilirannya membagikannya kepada kita melalui tulisan mereka. Menarik akal manusia untuk membenarkan praktik tertentu, dan itu kemungkinan besar berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada perasaan, ini seringkali menjadi standar otoritas bagi banyak orang. Siapa yang melakukan apapun yang terasa benar, yang menempatkan saham dalam suatu agama, mereka lebih baik daripada diberitahu. Namun Alkitab menyatakan bahayanya mempercayai perasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dia yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang bodoh. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Sudah terbukti bahwa ada praktek atau doktrin agama berdasarkan perasaan saja, dan itu berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Jika berdasarkan hanya pada perjanjian lama, orang terkadang menggunakan perjanjian lama untuk memberikan otoritas untuk beberapa praktek. Ketika mereka tidak dapat menentukan otoritas untuk itu di dalam ajaran Kristus atau rasulnya, misalnya sistem rohaniawan awam, penggunaan musik instrumental dalam ibadah, memelihara hari Sabat, dan lain-lain. Tapi perjanjian lama dirancang untuk sementara, untuk memenuhi tujuan khusus, dan sebagai perjanjian telah diganti dengan perjanjian baru.
itu diberikan karena pelanggaran sampai Kristus datang. Bagi mereka yang berada di bawah hukum ataupun bagi bangsa Israel, itu adalah sebagai guru, seorang tutor yang dirancang untuk memimpin mereka kepada Kristus, seorang tutor yang telah diambil. Ketika mereka yang berada di bawah hukum Taurat datang kepada Kristus, mereka menjadi mati bagi hukum Taurat. Mereka dibebaskan dari hukum Taurat. Seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia, Tuhan telah membuat perjanjian baru untuk mengganti perjanjian pertama yang sekarang sudah usang. Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Dalam menangani masalah sunat, para rasul mendemonstrasikan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan perjanjian lama untuk mengajarkan sesuatu yang tidak mereka atas orang percaya bukan Yahudi. Kisah para rasul 15 ayat 1 dan 6. Tapi para rasul di bawah ilham Roh Kudus dapat meredahkan masalah hanya dengan menyatakannya sendiri, tidak memberikan perintah seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan perjanjian lama tidak berharga lagi bagi orang Kristen. Perjanjian lama ditulis untuk pembelajaran kita, untuk memberikan kesabaran, kenyamanan, dan harapan. Perjanjian lama ditulis untuk peringatan kita agar kita tidak membuat kesalahan yang sama. Kita tidak bisa menggunakannya untuk melarang praktek keagamaan lainnya yang tidak diajarkan oleh para rasul. Sebagai kesimpulan, apakah kita ingin menghindari kesesatan oleh pemimpin buta, oleh guru palsu yang diam-diam akan membawa ajaran sesat yang mengejutkan? Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana cara memastikan apakah suatu doktrin itu adalah doktrin agama, apakah dari Tuhan atau dari manusia, didasarkan pada apa yang diajarkan para rasul Kristus atau wewenang lainnya. Solusinya sederhana, tetapi membutuhkan usaha dari pihak kita. Kita harus tetap teguh dalam doktrin para rasul. Kita harus menyelidiki Alkitab setiap hari. Hanya dengan begitu kita dapat yakini bahwa apa yang kita percayai atau ajarkan benar-benar dari Tuhan dan bukan dari manusia.